Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salat, summa salam, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita masih diberikan kesempatan, nikmat kesehatan untuk bisa selalu istiqomah berbagi. Dalam kali ini kami masih membahas terkait perjalanan orang yang menuntut ilmu atau adab orang yang menuntut ilmu. Kemarin kita sudah membahas terkait niat, cara memilih guru dan lain sebagainya. Kali ini kami akan sedikit membahas mulai masuk dalam ranah belajar. Jadi kemarin sebelumnya cara memilih, nanti kita masuk sedikit ranah ketika orang mau tahap proses belajar. Di sini kami mengangkat tema tentang faslun fi bidayatis sabki wa qadrihi wa tartibihi. Itu fasal menjelaskan terkait tips atau cara nanti bagaimana permulaan dalam menuntut ilmu atau belajar, dan juga nanti terkait tata tertibnya ataupun adab-adabnya dan lain sebagainya. Langsung saja di sini dikatakan, kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah يوقف بداية السبت على يوم الأربعاء وكان يروي في ذلك حديثا ويستدل به ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء بدأ يوم الأربعاء إلا وقد تم. Di sini kita awal sudah disuguhkan bagaimana cara orang ketika ingin mengawali menuntut ilmu. Bahwasanya di sini dikatakan Syekh Al-Islam Burhanuddin itu beliau memberikan penjelasan bahwasanya kita disuruh mengawali dalam menuntut ilmu atau belajar itu ala yaumil arbi'a, pada hari Rabu. Karena apa? Di sini beliau karena berpegangan sebuah dalilnya bahwasanya Rasulullah itu nanti ngetiko ma min syai'in budi'a yaumal arbi'a illa waqad tama, bahwasanya tidaklah sesuatu hal apapun ketika dimulai pada hari Rabu maka kecuali dia akan mendapatkan kesempurnaan. Artinya apa? Ini saking istimewanya hari Rabu ya. Makanya kita disuruh diberikan tips ketika ingin mengawali menuntut ilmu pada hari Rabu. Oke. Setelah itu di sini dikatakan wa hakadha kana yaf'alu Abu Hanifah radhiyallahu an wa kana yarwi hadzal hadis an ustadzi Syekh Al-Imam Al-Ajal Qawamuddin, bahwasanya wa sami'tu mimman athiqu bihi anna Syekh Yusuf Al-Hamdani rahimahullah, yaitu adalah kana yukifu kulla amalin minal khair ala yaumil arbi'a. Intinya bahwasanya Imam Abu Hanifah juga telah meriwayatkan dari gurunya bahwasanya kana yukifu kulla amalin minal khair. Gurunya Imam Abu Hanifah itu beliau pernah berkata bahwasanya beliau memastikan kulla amalin minal khair, setiap perbuatan yang itu bernilai kebaikan ya, atau kebagusan, maka ala yaumil arbi'a, pasti dilakukan pada hari Rabu. Makanya kita diwati-wati, diberikan tips atau cara ketika kita ingin mengawali dalam menuntut ilmu atau belajar, diawalilah pada hari Rabu. Karena itu dia nanti akan mendapatkan keberkahan karena sudah dipastikan akan kebagusan tadi. Setelah itu di sini juga dikatakan bahwasanya وهذا لأن يوم الأربعاء يوم خلق فيه النور وهو يوم نحس في حق الكفار فيكون مباركا للمؤمنين. Setelah itu, nah ini dalilnya ya, bahwasanya Allah itu pada hari Rabu, Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Rabu itu khuliqa fihi an-nur, Allah menciptakan nur pada hari tersebut. Artinya pada hari Rabu Allah itu adalah awal mula menciptakan nur itu pada hari Rabu. Dan juga
munahsin fi haqqil kufar, dan juga Allah telah menetapkan hari naas atau sial bagi orang-orang kafir pada hari Rabu juga. Maka fayakunu mubarakan lil mu'minin, maka pada hari Rabu itu adalah hari keberkahan untuk para kaum mukmin atau muslimin. Ini adalah dibalik kenapa kita disuruh mengawali menuntut ilmu pada hari Rabu, adalah ini dalilnya, bahwasanya lianna yaumal arbi'a yaumun khuliqa fihi an-nur wa huwa yaumun nahsin fi haqqil kufar. Allah menciptakan nur pada hari tersebut pada hari Rabu, dan juga Allah telah menciptakan hari naas itu untuk orang-orang kafir juga pada hari Rabu. Makanya pada hari Rabu adalah keberkahan untuk para orang mukmin. Nah, ini termasuk sebagai dalil kenapa kita disuruh mengawali pada hari Rabu. Hanya kita biasanya disuruh ketika ingin berangkat mondok, ketika berangkat sekolah itu disuruh diawali hari Rabu, karena kita ingin mendapatkan keberkahan daripada hari Rabu tersebut. Nah, ini juga penting, artinya kita sudah tahu ya. Nanti kita praktekkan ketika ingin melaksanakan kebaikan, kita dimulai pada hari Rabu. Di sini juga dikatakan ya bahwasanya wa amma qadrus sabqi fil ibtida kana Abu Hanifah. Nah, bahwasanya qala masyayikhuna rahimahullah yanbaghi an yakuna qadrus sabqi lil mubtadi qadra ma yumkinu dhabtuhu bil i'adah marrataini bil rifqi. Ya, setelah kita membahas hari ya, setelah itu kita disuruh untuk memulai, yaitu adalah tentang mengawali bagaimana kita menuntut ilmu. Yang harus dikaji sebagai orang pemula itu bagaimana, yaitu di sini dikatakan yang bagi ayyakuna qadru sabqi lil mubtadi qadra ma yumkinu dhabtuhu bil i'adah marrataini bir rifqi, bahwasanya sebaiknya orang yang akan memulai belajar itu disuruh untuk mengambil pelajaran yang bahasanya baru. Dan juga di sini lil mubtadi qadra ma yumkinu dhabtu, sekiranya itu dia tahu batasannya ya. Artinya saya karena memang belum belajar ilmu fikih, berarti harus dimulai dari yang nol, dari bawah. Dan juga di sini dikatakan bil i'adah marrataini bir rifqi, dan juga sekiranya itu kita harus memang betul-betul kapasitasnya. Nah, sekiranya nanti kita bisa paham, nah kita harus juga nanti mengulangnya. Makanya orang yang menuntut ilmu itu kita disuruh untuk mengawalinya dari memang kapasitas kita. Kalau belum belajar sama sekali, nggak boleh tiba-tiba langsung belajar yang langsung tinggi-tinggi. Nah, makanya harus ada proses ya, artinya sesuai dengan kapasitas kita. Kita nggak boleh tiba-tiba langsung belajarnya alfiyah ataupun ilmu umum nanti di bab ini ya, itu nggak boleh. Artinya ketika kita memang mulai permulaan ya harus diawali dengan yang. Terus di sini dikatakan wa yazidu kullu yaumi kalimatan hatta annahu wa in tala wa kathura yumkinu dhabtu bil i'adah marrataini wa yazidu bir rifqi wat tadrij. Bahwasanya setelah itu, setelah kita tadi udah memulai ya, bahwasanya kita sesuai tingkatannya, nggak boleh tiba-tiba langsung ke tingkatan yang tinggi. Bahwasanya kita disuruh kullu yaumin, pada setiap harinya itu adalah kita disuruh untuk menambah sedikit demi sedikit. Nah, artinya kita nggak boleh nanti ketika belajar ilmu itu tiba-tiba langsung terus, itu nggak boleh. Artinya kita bertahap. Nanti kita bab ini nggak boleh bahwasanya kita tiba-tiba langsung fokus langsung selesai satu kitab, itu nggak boleh. Kita disuruh untuk bahwasanya wa yazidu kullu yaumin kalimatan hatta annahu wa intala wa kuthra yumkinu, bahwasanya sedikit demi sedikit yang nantinya bisa kita sampai pada bab yang paling akhir. Dan juga di sini dikatakan bil i'adah marrataini wa yazidu bir rifqi wat tajrid. Setelah bab itu selesai, kita disuruh untuk mengulanginya. Ya, ini biar biar ilmu yang kita pelajari itu juga tertancap ya. Artinya ketika sudah selesai kita juga pelajari lagi.
bahwasanya marrataini sampai 2 kali. Setelah itu adalah wa yazidu birrifqi wat tadrij. Setelah itu adalah nanti kita harus selalu menambah apa ilmu yang belum kita pelajari. Artinya sedikit demi sedikit ilmu yang kita pelajari. Setelah itu adalah wa amma idza tala as-sabqu fil ibtida' wa ihtaja ila al-i'adah 10 marratin fa wa fil intiha aidan yakunu kadzalika li'annahu ya'tadu dzalika wa la yatruku tilka al-i'adah illa bi jahdin katsirin. Bahwasanya ketika pelajaran pertama yang sudah dikaji itu nanti terlalu panjang ya, artinya contoh katakan sudah 1 kitab ya. Ketika itu memang betul-betul agar sampean itu paham harus diulang-ulang terus, maka sampean harus mengulang-ulangnya terus. Bahkan di sini dikatakan sampai ilal i'adah 10 marratin, sampai 10 kali. Ketika memang pemahamannya agak rumit, kita disuruh untuk mengulanginya terus sampai kita paham. Dan juga di sini dikatakan bahwasanya fahuwa fil intiha aidan yakunu kadzalik li'annahu ya'tadu dzalika wa la yatruku tilkal i'adah. Bahwasanya ketika kita menemui pelajaran yang sulit, kita memang harus selalu mengulangnya. Artinya jangan sampai nanti kita malah meninggalkan karena yang ini belum selesai. Artinya nanti kita tahap demi tahap ya. Kita selesaikan dulu, kalau sudah paham baru pindah. Ketika memang betul-betul rumit, kita harus selalu mengulanginya. Masih dikatakan wala yatruku tilkal i'adah illa bi jahdin katsirin. Jangan sampai meninggalkan ketika bab itu memang rumit, harus diulanginya terus dengan penuh kesungguhan. Nah, ini termasuk tips atau cara ketika kita sudah mulai proses dalam mencari ilmu tadi itu. Nah, nanti kita bahas dalam bab selanjutnya ya. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.